Bagaimana memulainya? Yang pertama, berani itu munculnya dari dalam. Kita atau siapapun menjadi seorang pemimpin yang ditempuh dengan jalan yang keras dan sulit, maka secara alami akan ada enzim kepemimpinan mengalir dalam tubuh. Kita akan menjadi demikian kreatif, tajam dalam berpandangan, dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, dan hal itu akan terjadi secara alami. Yang kedua, lakukan segera. Tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha. Tanyakan pada teman-teman yang berpengalaman tentang bisnis sejenis. Jika kita tidak memiliki modal, bisa mencari pinjaman. Jika kita masih tidak mau, itu berarti kita tidak memiliki kemauan yang membuat kesempatan sukses menjadi sangat kecil. Namun, kalau kita tidak bisa tetapi memiliki kemauan, berarti kita masih mempunyai banyak kesempatan. Karena kesempatan itu ada bagi mereka yang memiliki harapan dan kemauan. 3. Kuasai secara detail. Keterampilan bukanlah hal utama dalam memulai sebuah usaha. Belajar dari jatuh bangun untuk menjadi terampil sesuatu dengan keberanian terlebih dahulu. Kita tidak perlu menjadi master terlebih dahulu baru memulai berbisnis. Yang keempat, berbeda itu strategi. 6 pilar manusia yang terlahir di dunia, tidak ada satu pun yang serupa. Agaknya hukum Allah menakdirkan setiap makhluk terlahir berbeda dengan yang lainnya, untuk menemukan perbedaan jati diri agar saling melengkapi. Dalam kehidupan, terkadang aturan dan doktrin menjadikan kita sebagai manusia yang seragam. Tetapi mengapa harus sama? Yaitu untuk membuka peluang untuk lebih mudah dikenal. Yang kelima, berjuang butuh siasat. Dalam bisnis, kita harus berani dan perlu mengedepankan sikap fight atau semangat juang. Seorang entrepreneur tidak boleh percaya sebelum mencobanya. Walaupun banyak masalah menghadang, kita tidak boleh menyerah. Keberhasilan dalam bisnis memang sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Yang keenam, menaklukkan investor. Marco Polo atau Christopher Columbus menemukan dunia baru. Mereka adalah para pemberani yang merealisasikan dan mewujudkan mimpi mereka, dan semua itu diawali oleh pembuktian diri. Pada dasarnya, kebutuhan manusia yang tinggi adalah pembuktian diri. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri inilah yang paling kuat mendorong seseorang untuk maju, dan sebaiknya kita juga memilikinya dan membuktikannya. Bermimpi, melakukan, dan menjadi pemenang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingannya. Bahwa diri kita melewati batas kemampuan, push to the limit, dan taklukkan. Bab 2. Bagaimana menjadi entrepreneur? Yang pertama, bermulai dari impian. Impian di dalam benak kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, dunia ini tidak berwarna dan tidak hidup. Semua hal yang diciptakan manusia diawali dengan impian. Keberanian kita berimajinasi banyak menentukan sukses sebagai entrepreneur. Yang kedua, lihat kebutuhan sekitar. Kepandaian kita melihat kebutuhan sangatlah penting, karena disinilah bisnis pemula. Banyak hal yang dapat diraih di sekitar jika kita betul-betul jeli melihatnya. Singkatnya, peluang bisnis itu selalu ada dan tidak akan pernah habis. Tidak ada usaha yang sia-sia, peluang bisnis lain pasti mengikuti. Bisnis itu akan terus berkembang mengikuti keinginan kita yang tidak berhenti berusaha dan belajar. Yang keempat, empati membuat kita terlibat. Maksudnya, rasa empatik ini sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur dalam melayani mitra usaha, pegawai, dan pelanggannya. Banyak pihak yang tidak mempunyai rasa empati antar sesama. Mereka cenderung mementingkan dirinya sendiri. Jika kita telah mengetahui untuk sukses di bisnis harus memiliki rasa empati yang besar, kita akan menjadi pengusaha sukses dalam jangka panjang. Pahami bagaimana orang lain merasa, dan orang lain pun akan memahami apa yang kita rasa. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Setiap bisnis akan memberi peluang bisnis yang lainnya. Itulah sebuah nilai tambah. Banyak pembisnis yang muncul jika kita cukup jeli melihatnya. Yang kelima, menjual barang plus manfaatnya.
Biasanya seseorang membeli sebuah produk didorong oleh rangsangan manfaatnya. Selain itu, apakah ada manfaat lain dari hanya sekedar fungsi alat tersebut? Yang keenam, mewujudkan mimpi pelanggan. Dalam menjual produk ataupun jasa, yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan mereka. Dengan membiarkan mereka bercerita mengenai impian-impian tersebut, kita telah membangun sebuah jembatan antara produk yang kita produksi dengan impian yang diharapkan oleh konsumen. Seorang entrepreneur harus mampu menentukan dan membuat seorang bermimpi sehingga sangat menginginkan produk kita. Yang ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya. Banyak pelajaran pemasaran yang menekankan pada kemampuan untuk mengubah keinginan seorang konsumen. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan berikutnya, entah sektor barang atau jasa. Bab 3, membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Terlalu banyak teori yang kita dapatkan akan sia-sia tanpa adanya praktik secara langsung. Ketika kita menguasai teori tetapi tidak berani mempraktikkan, ide bisnis sedahsyat apapun akan sulit menjadi kenyataan. Jadi kerjakan saja tanpa pikir panjang, persiapkan teorinya dan kerjakan dengan segera. Seorang entrepreneur yang mumpuni akan menolerir ketidakjelasan tersebut, dan merekalah yang membuang kesamar-samaran menjadi jelas. Kalau kita menunggu menjadi jelas, kita akan kehilangan momentum dan hanya menjadi ikut-ikutan saja. Yang kedua, adrenalin dan seni berutang. Bagi seorang entrepreneur, mereka harus berani menjalankan peluang dan mengambil resiko. Entrepreneur berprinsip lebih baik untung 10% yang didapatkan dari 10 mitra usaha daripada 100% usaha sendiri hutang, karena akan menjadi petaka jika dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif atau dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Itulah yang celaka. Tetapi jika tahu peluangnya besar, mengapa takut untuk berutang? Karena dalam bisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi itu adalah hal wajar. Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data, yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Kemampuan menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bangunlah komunitas. Untuk mengubah seseorang yang biasa dikendalikan menjadi seseorang yang mengendalikan, memerlukan sebuah sistem yang lengkap. Produk datang dari sebuah budaya yang solid, karena untuk membuat komunitas yang baik sehingga tercipta sebuah budaya atau peradaban yang baik, yaitu memiliki sistematika pelatihan, pembelajaran, dan keterbukaan dari setiap proses produksi, pemasaran, dan manajemen yang baik. Buatlah sistem dan misi yang baik terlebih dahulu. Misi sebaiknya sederhana, mudah dicapai, dan memenuhi keinginan universal setiap orang, yaitu merasa aman, terpercaya, dan tempat mengekspresikan diri. Yang kelima, prediksi sebuah fenomena. Ketika terjadi sebuah fenomena, berusahalah untuk mendapatkan gambaran tongkat terlebih dahulu sebelum fenomena itu selesai. Kemauan kita memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca sebuah peluang usaha. Ketika ada seorang rekan menawarkan kerjasama dengan ilmu manajerial yang baik, kita pasti bisa membaca dengan jelas pangsa pasarnya, bagaimana lokasinya, apa jenis usahanya, perilaku pasarnya, dan lain-lain. Karena kemampuan ini akan membuat bisnis kita lebih aman karena kita sudah lebih dahulu memprediksi pasar. Yang keenam, komentator yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang. Bisnis itu berada di jalur cepat.
Jika kita tidak mengambilnya, orang lain akan menyambarnya. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang juga melihat peluang tersebut. Itulah bisnis. Yang membedakan adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Bab 4. Hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha yang andal, tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Jika kita memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang muluk-muluk. Kerjakan dulu semuanya, lakukan apa yang dapat dilakukan, tangani semua hal yang terjadi sambil menjalankan bisnis tersebut. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai bisnis walaupun tidak ada pelanggan. Kemampuan itu tumbuh jika kita menjalankannya, bukan hanya sekedar memikirkan. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Banyak pengusaha yang terlalu mulus di awal bisnisnya sehingga mereka terlena dan tidak memiliki kondisi mental bisnis yang baik. Sebuah kegagalan hanya sebuah proses, nikmati saja proses tersebut, karena sebuah keberhasilan sifatnya hanya sementara, setelah itu akan ada lagi persoalan. Namun, itu akan sangat mudah dilewati jika kita bisa memahami persoalan tersebut dengan baik. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Jika kita menjumpai kegagalan, jangan murung dan menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa kita gagal. Yang harus dilakukan yaitu membuat suatu inovasi lainnya. Pasti sebuah hasil lain tercipta dan sukses di tangan kita. Gunakan banyak cara untuk menyelesaikannya. Semakin sering gagal, kita akan menjadi semakin jeli dan pintar dalam melihat sebuah peluang. Yang keempat, mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan atau stres, karena biasanya keputusan dalam kondisi tersebut akan menghasilkan keputusan yang salah, bahkan seringkali merugikan. Kenali diri kita dan percayalah 100% bahwa kita mampu dan sanggup menyelesaikan segala permasalahan tanpa tekanan yang berlebihan. Yang kelima, fokus pada masalah. Seorang entrepreneur saat menghadapi kendala harus fokus pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Isolasikan masalah yang dihadapi dan biarkan sistem yang sedang berjalan. Lihatlah ke dalam secara detail untuk mencari akar permasalahan. Kemudian baru unsur di luar itu seperti produk atau kompetitor. Jadi selama kita bisa memfokuskan pada satu hal, segala peluang akan terlihat dengan jelas. Yang keenam, mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah, handal, dan murah adalah hal yang utama karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Disinilah kemampuan seorang entrepreneur diuji, bagaimana kita jeli untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas baik tetapi dengan harga yang terjangkau. Seorang pebisnis yang baik harus menjalin hubungan baik dengan para produsen dan bahan baku. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan pada bisnis yang sedang kita jalankan, sebab usaha yang kita bangun tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, misalnya dari produsen dan konsumen. Bab 5. Pola pikir entrepreneur. Yang pertama, selalu di pinggir jurang. Banyak yang heran dengan perilaku yang seolah-olah hidup di pinggir jurang dalam berbisnis, seperti orang yang punya kewajiban atau utang yang besar. Selalu haus pada peluang dan tantangan, karena inilah yang membuat hari-hari menjadi lebih bernilai. Yang kedua, memanfaatkan resiko. Entrepreneur sejati adalah seseorang yang berani mengambil sebuah resiko dengan calculated risk, yaitu sebuah memperhitungkan terlebih dahulu resiko yang mungkin terjadi. Keberanian dalam mengambil resiko di setiap transaksi menjadi modal utama dalam berbisnis. Ketajaman naluri membuat kita mampu membaca pasar. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Seorang entrepreneur, mereka harus pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya.
Yang keempat, jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi dipasang, seakan tidak pernah berimbang karena di sanalah kehidupannya berputar dinamis. Jika kita berdampingan dengan seorang entrepreneur, ide-idenya akan mengalir terus dan lakukan penyempurnaan terus-menerus di bidang yang dikuasai. Bab 6, tugas entrepreneur. Yang pertama, kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif kita sebagai seorang entrepreneur sangat dibutuhkan. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Carilah inovasi lain dalam bisnis, misalnya agar tidak membuang jumlah karyawan menjadi beban, berdayakan dan jadikan mereka sebagai aset yang berharga. Yang kedua, mengelola sumber daya. Seorang manajer yang handal harus mampu berorganisasi dengan SDM yang dimilikinya. Banyak contoh usaha perorangan yang tidak bisa berkembang dengan baik karena kemampuan manajerial yang lemah. Dari tim yang solid akan selalu muncul ide-ide atau pembaharuan untuk bisnis tersebut. Tinggal manajemen yang baik yang mengembangkan ide tersebut. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain karisma. Hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam pembawaan diri, bersosialisasi, dan berbisnis. Yang keempat, insting kepemimpinan. Secara logika, jika kita mempunyai utang, secara otomatis akan muncul rasa tanggung jawab yang besar. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership kita akan semakin mudah untuk muncul. Itu sama halnya dengan jiwa dan semangat yang melekat pada diri pemimpin. Bab 7, Zero Prinsip Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tetapi terhenti karena alasan modal. Sebenarnya modal seseorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan jaringan, vendor, penyuplai produk, dan lain-lain. Itulah aset utama seorang pebisnis. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Seringkali dalam berbisnis itu harus bermanis lidah kepada konsumen. Hal-hal tersebut wajar untuk dilakukan, tetapi terkadang banyak orang-orang yang sangat berlebihan dalam mempromosikan produknya. Ini yang tidak boleh karena pasti akan ada kebohongan. Sebagai entrepreneur, mengatakan hal yang berlebihan disebut overpromise, yaitu akan menimbulkan kekecewaan pada pelanggan. Yang ketiga, zero mind atau pengosongan pikiran. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih serta menemukan ide-ide jenius yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bab 8, berbisnis tanpa uang tunai. Yang pertama, bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Berbisnis modalnya bukan saja uang, tetapi kelayakan bisnis yang dinilai. Namun tetap saja masih banyak yang tidak ngeh dengan maksud tersebut. Banyak pebisnis yang dimana hampir semua menjawab modal mereka adalah 0 rupiah. Mereka tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain atau uang muka yang diputar-putar saja. Yang terpenting, money manajemennya kuat. Yang kedua, kerja sama modal. Pada prinsipnya, ketika berbisnis, yang paling penting adalah proses belajarnya. Tidak segan-segan untuk belajar atau bekerja sama pada orang lain, sedangkan untuk hal yang tidak dikuasai, menyerahkannya pada ahlinya. Intinya, lakukanlah yang dianggap paling dikuasai, tetapi tidak lupa untuk tetap terlibat dalam proses
yang terjadi selama usaha itu masih berlangsung. Yang tiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yaitu mereka membiayai 100% modal dan Anda 100% tenaga. Anda yang bekerja, memproduksi, dan kemudian menjualnya. Dari hasil penjualan dibagi menurut sesuai perjanjian. Bagi hasil biasanya lebih menarik jika hubungan dengan relasi atau persahabatan yang sudah lama. Yang keempat, menjadi perantara broker. Ada banyak jalan agar bisa mendapatkan uang tanpa mengeluarkan modal. Uang salah satunya yaitu membangun jaringan menjadi broker. Menjadi perantara ketika mulai berwirausaha sangat disarankan karena banyak prinsip kewirausahaan dipraktikkan. Saat ini bisnis broker yang paling banyak diminati adalah para bisnis jual beli mobil dan properti. Namun sebagai seorang entrepreneur yang menentukan sendiri jumlah pendapatan setiap bulannya, performa kita menjadi penilaian tersendiri dan disinilah kita ditantang menjadi entrepreneur sejati. Yang kelima, barter dengan pemasok. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang dibuka tidak ada skala kesepakatan. Tetapi barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Yang keenam, multifungsi. Karena terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan pebisnis harus menutup perusahaannya, namun dari situlah kita bisa sangat menikmati peristiwa tersebut karena kekayaan hati yang didapatkan tidak bisa tergantikan atau dimiliki orang lain sampai mereka mengalaminya sendiri. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, bisa mengisi hari-hari dengan kegiatan baru, misalnya dengan mencoba usaha lain, yaitu dengan membuka usaha toko swalayan. Bab 9. Darah entrepreneur. Yang pertama, penilai karakter yang baik. Memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dari pengalaman. Hal ini susah untuk diteorikan karena seakan-akan ada aura yang bisa kita rasakan pada setiap pertemuan dengan seseorang. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan karena pengalaman ini harus senantiasa diasah selama berwirausaha. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Seorang pebisnis harus menyediakan sebuah servis atau layanan yang baik dan bermutu. Tentunya hal ini akan membuat pelanggan tetap berada dalam barisan kita. Karena kunci sukses sebuah usaha tentu ditentukan oleh kepuasan para pelanggannya. Itu sebabnya mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dalam sebuah pelayanan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh para pebisnis. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Tanpa rasa cinta, bagaimana kita bisa memperhatikan sesuatu dengan sepenuh hati? Karena sebuah kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Kesungguhan yaitu satu ciri esensial usaha bisnis. Pilihlah satu barang yang akan kita tajamkan, kemudian belajarlah untuk menjadi ahli bidang tersebut. Hanya dengan fokus kita dapat mendapat pijakan dan pasti berhasil. Yang keempat, memikat promosi. Promosi yaitu sebuah cara yang membawa produk kita kepada kesadaran pemikiran seseorang sehingga dalam kondisi tertentu, produk kita lah yang akan mereka prioritaskan. Yang kelima, berhitung sebelum berhutang. Dalam menjalankan bisnis, banyak pengusaha yang menjual barangnya dengan strategi sistem kredit. Dalam sistem kredit, kita memang tidak bisa melihat keuntungan dengan cepat, tetapi kita bisa mengambil sedikit keuntungan dari bunga yang kita tambahkan pada biaya pencicilan. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seorang karyawan, gunakan naluri kita untuk memilihnya.
Teliti dalam merekrut dan pilihlah hanya yang terbaik yang cocok menurut kita, karena keberhasilan itu tergantung pada kualitas tim dan juga manajemennya. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah usaha biasanya diawali dengan memiliki referensi sebuah produk yang baik dan menarik, serta memiliki harga di bawah harga pasar. Langkah berikutnya baru memulai bertanya dan mencari prospek serta pelanggan untuk ditawarkan barang tersebut. Yang ke-8, peluang itu membutuhkan kecepatan. Setiap gerak dan pandangan mata yang kita layangkan akan banyak kesempatan bisnis yang dapat dikembangkan. Kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik jika mau memanfaatkan setiap peluang tersebut. Temukan segera bakat kita, kemudian kembangkan menjadi sebuah peluang yang bisa tercipta dari sebuah hobi dan minat kita. Yang ke-9, bersosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat dikenal di lingkungannya. Kondisi ini tentu saja akan menguntungkan bisnis kita. Ada banyak cara menjalin hubungan sosial yang baik dengan lingkungan kita. Misalnya, jika di lingkungan ada kegiatan sosial, jadilah orang yang berperan aktif dan membuat kita dikenal oleh banyak orang. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus, dan pastinya kita tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mengiklankan produk. Yang ke-10, pandangan jauh ke depan. Dalam memiliki banyak impian, memerlukan banyak cara dan strategi untuk mencapainya. Warna bisnis dan perjalanan kehidupan memang sangat beragam, misalnya budaya menabung dan berasuransi. Perilaku tersebut adalah sebuah visi yang sangat jauh ke depan. Menabung atau berasuransi hasilnya akan dirasakan setelah 20 tahun atau bahkan mungkin lebih. Menabung merupakan bagian dari strategi masa depan. Bab 10. Aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir dan perilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif. Itu akan terasa nikmat dirasakan di hati. Jika suasana kerja dan tanggung jawab masing-masing divisi dilaksanakan dengan sikap positif, pelanggan akan langsung dapat merasakan suasana tersebut pada produk dan jasa yang kita jual. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Ketika kita memulai membangun usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar. Berinvestasilah dalam hubungan masyarakat, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Masyarakat akan menilai bahwa kita seorang pebisnis yang loyal pada lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak akan segan membantu kelancaran usaha kita. Yang ketiga, fenomena magis. Ilmu magis atau sejenisnya adalah ilmu yang tidak berdasar pada kesejatian. Tetapi herannya, banyak yang terpesona dengan praktik perdukunan seperti ini. Banyak yang ingin memulai bisnis berusaha minta saran kepada paranormal untuk kelancarannya. Bagi seorang entrepreneur, guru yang baik adalah diri sendiri dan tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas bisnis, karena tidak akan pernah bisa mengendalikan pendapat klinik seperti itu. Yang keempat, menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejadiannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk dan sejenis. Pesaing haruslah sehat dan jelas. Gunakan cara-cara yang memang tidak merugikan pihak lain, dan tentu saja jangan merugikan pelanggan. Meningkatkan mutu pelayanan adalah cara berkompetisi yang elegan dan terhormat. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Selalu ingat pengalaman hidup, karena pengalaman dapat membuat kita lebih mengenal dan memahami bisnis kita. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung, sebuah contoh yang mudah dijalani. Bab 11. Budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang
Seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Mereka akan terus belajar bahkan sampai usia tua sekalipun. Bisnis yang dibangun dengan ilmu yang tepat pasti akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Banyak orang berbisnis yang tidak tahu ilmunya. Hal inilah yang membuat kejatuhan bisnisnya. Selain belajar, asahlah ilmu yang sudah didapat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Banyak hal yang dapat dipelajari dari olahraga, salah satunya adalah sportivitas. Antara olahraga dan sebuah perusahaan, keduanya sama-sama membutuhkan sikap sportif yang sama dan sebuah tim yang handal. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana kita berpindah dari kuadran kiri, yaitu tempat budak uang, berpindah ke kuadran kanan, yaitu menjadi tuannya uang. Selama kita masih mengerjakan sendiri segala hal, kebebasan waktu itu tidak akan pernah dimiliki. Semakin banyak kader, maka semakin banyak waktu yang kita miliki. Yang kelima, berdaya juang. Jika dianalogikan, pekerjaan kita sekarang ini merupakan armada kapal yang telah mengantarkan kita kepada sebuah tujuan, yaitu di posisi kita sekarang. Jika kita terus-menerus bersama kapal tersebut, kita tidak akan kemana-mana. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang kelima, menunda kesenangan. Bagi seorang entrepreneur, kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan banyak orang. Uang memang bisa menjadi candu dan memabukkan. Banyak orang yang kecanduan uang, tapi sebagai pebisnis kita harus mengetahui kapan harus memanfaatkan uang tersebut untuk sebuah kesenangan dan kapan memanfaatkan untuk investasi. Bab 12. Sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Jika kita melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita memiliki mental bisnis. Dorongan tersebut ada dalam setiap individu sebagai sarana kita untuk sukses. Dorongan ini dari dalam tersebut adalah bahan bakar yang disebut self-motivation atau motivasi diri yang didapat dari impian kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara pintar lainnya yang harus dimiliki seorang entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sarana sukses pebisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang dan begitu juga dalam membangun bisnis. Pergunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya, sedangkan untuk ide biar kita yang menanganinya. Jangan lupa membagi hak mereka sesuai dengan tenaga yang mereka berikan. Yang keempat, memiliki salesmanship. Memulai sebuah usaha, modal pertamanya adalah keberanian. Sangat disayangkan jika masih ada yang berpikir untuk memulai usaha dibutuhkan uang tunai sebagai modal awal. Jika uang tidak tersedia, berarti bisnis pun gagal. Latihlah diri agar menjadi seorang pebisnis sejati melalui jenjang sales. Kita pun dapat membangun kepercayaan dari pelanggan. Jika telah mendapatkan kepercayaan, kita akan mempunyai banyak kenalan dan mereka akan tahu kemampuan. Inilah yang akan memunculkan sebuah peluang bisnis yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup kita.